Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik untuk selalu berkembang di dalam kehidupannya. Pendidikan secara umum mempunyai arti, yaitu suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup terutama di zaman yang serba sulit ini. Berbicara mengenai pendidikan, maka tidak akan pernah lepas dari peran guru sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar bisa memperbaiki hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti dan pembentukan wataknya. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Jika kita perluas ekosistem anak ke dalam institusi pendidikan seperti sekolah, maka guru juga layaknya orang tua ketika berada di sekolah. Seperti juga keluarga, ikatan guru dan siswa layaknya ibu atau ayah dengan anaknya. Yang artinya, guru dan sekolah juga memiliki peran dalam pembentukan karakter anak. Oleh sebab itu, guru tidak hanya mengajar pada aspek intelektualnya saja, akan tetapi guru juga sebagai pembimbing atau pamong yang membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingannya agar dapat berkembang sesuai kodratnya. Siswa berhak mendapatkan hak-haknya sebagai peserta didik. Mereka berhak untuk bisa berkembang sesuai potensi, minat, serta bakatnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila kita melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dunia selalu bergerak dengan dinamis, oleh karena itu, pendidikan perlu menyesuaikan dengan lingkungan dan zaman yang terus berubah. Pendidikan zaman dahulu tentu saja berbeda dengan masa kini, karena dunia berubah, bergerak, dan berjalan menyesuaikan kondisi di sekitarnya. Lalu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang memerdekakan murid dengan peran guru sebagai pendidik?
Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan murid dengan peran guru sebagai pendidik adalah guru sebagai pendidik harus mampu menuntun, membimbing, serta memahami suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang menurut minat, bakat, potensi, serta kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Seperti semboyan yang pernah dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarsa sung tulada, yang artinya di depan menjadi contoh atau panutan. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi atau membangun semangat. Tutwuri handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Guru sebagai penuntun sekaligus sebagai contoh atau role model, dan sekaligus pemberi semangat serta dorongan agar anak didiknya dapat menjadi manusia yang berilmu, berkarakter, beradab, dan berbudaya.